Wabarakatuh. Masya Allah. Yang pertama, kesempatan bagi ibu untuk bisa mengabdi kepada ibunda dengan memberikan nafkah kepada ibunda, menjamin kehidupan ibunda. Itu yang harus Anda syukuri terlebih dahulu, karena dengan keadaan ibunda semacam itu menjadi sebab Anda berpikir, bahkan bukan berpikir saja, Anda menjadi bertanggung jawab lebih kepada ibunda Anda. Satu. Yang kedua, ayahanda Anda juga harus Anda perhatikan. Jangan sampai perilaku ayahanda yang tiba-tiba meninggalkan ibu atau yang lain-lainnya itu menjadikan Anda tidak santun kepada beliau. Yang menjadi masalah itu kadang orang tidak nyaman karena merasa dikucilkan dalam urusan beragama. Kalau Anda ingin mengambil hatinya untuk mengikuti kebenaran, kita hari ini membaca sejarah Nabi, kelembutan perlu didahulukan. Tapi kalau setiap hari kita hantam, kita tegur, kita marahi, mungkin itu menjadi sebab kesel, sehingga kekesalannya menjadikan memuntahkan kebenaran. Maka Anda harus lebih santun kepada ayah, apalagi yang namanya ayah. Bisa saja pemahamannya tidak seperti waktu muda, nggak mudah difahamkan hari ini. Yang bisa memahamkan adalah untuk orang tua adalah perilaku yang baik. Diajak diskusi, omongan, hujah, dalil tidak paham. Maka Anda bersepakat dengan abang harus betul-betul lembut, lebih lembut dari sebelumnya kepada ayah. Jadikan beliau nyaman dengan Anda. Karena dari ceritanya ini kan sudah panjang sebetulnya, dari beberapa waktu yang lalu, khawatir itu telah menjadi sesuatu yang menumpuk pada diri Anda, menjadi kekesalan, sehingga tutur kata Anda pun juga sudah berubah, kurang santun, kakak Anda juga berubah kurang santun, apalagi ibunda Anda juga kurang santun, sementara orang tua kadang semakin lemah, dengan kekurang santunan itu menjadikan sebab putus asa, kesel dan seterusnya, lalu pergi meninggalkannya. Anda koreksi diri Anda sendiri, justru Anda harus lebih lembut dan penuh kasih sayang kepada ayahanda. Sebab dalam hal ini posisi yang paling tidak aman adalah ayahanda Anda. So, ibunda Anda posisi aman dengan Anda, tidak melakukan satu hal yang menurut Anda negatif, tapi ayahanda Anda ini yang harus Anda kasih sayangi lebih, Anda rayu sebisa mungkin. Adapun masalah menjual, kita tidak tahu kalau itu miliknya ayahanda Anda dan mungkin punya kebutuhan yang sangat pribadi yang harus diselesaikan, mungkin utang dan sebagainya. Makanya lebih baik Anda buat kedekatan. Dari pertanyaan Anda itu Anda tidak dekat dengan orang tua. Jadi Anda tidak dekat dengan ayah. Mungkin selama ini memang ayah karena punya keyakinan-keyakinan yang sedikit berbeda sehingga menjadi terkucilkan di rumah Anda, sehingga bukan hatinya yang terambil. Jadi merasa semakin terkucilkan sehingga menjadi seperti itu. Anda berubah mulai saat ini. Anda lemah lembut dengan betul. Niat Anda kan baru lebaran nanti akan datang, diterima atau tidak terima. Sebetulnya dari 6 bulan yang lalu Anda sudah seperti itu. Jadi kalau berarti hari ini Anda tidak baik. Buktinya Anda baru dengan kakak bersepakat nanti kami akan baik diterima atau tidak. Enggak usah nunggu nanti. Hari ini kalau datang pada ayah, kirimi makanan, kirimi dan sebagainya. Kemudian tuduhan-tuduhan, bisa hari ini orang bermacam-macam permasalahan di dalam dirinya mental. Ada penyakit mental hari ini mungkin karena yaitu tadi, keadaan ayah seperti itu, saya itu sudah nggak stabil lagi mentalnya. Sehingga hanya sekedar lintasan dianggap sebuah kenyataan, lalu menuduh dan sebagainya. Menuduh ibunda Anda, melakukan kehinaan dan sebagainya biarpun tanpa hujah. Jadi intinya Anda harus ambil ayahanda Anda dengan penuh kasih sayang. Maksudnya Anda dekati lagi. Adapun kesalahan-kesalahannya tidak harus didebatkan, karena orang seperti itu tidak bisa diajak debat, akan tapi dialihkan perlahan. Dan semoga Allah memberikan kepada Anda kesuksesan dalam membangun ayahanda, mengembalikan ayahanda Anda. Adapun tanah, lihat dulu barangkali ayahanda ingin menjual tanah tersebut untuk kepentingan utang dan sebagainya. Anda tidak usah berpikir tentang ibu selagi Anda punya rumah. Bawa keberkahan yang dahsyat kepada rumah Anda, ibunda Anda.
Tinggal Anda bertanya kepada suami Anda, minta kesepakatan dengan suami, juga jangan Anda seenaknya sendiri. Bisa jadi suami Anda adalah orang yang sangat soleh yang menanti-nanti keberkahan untuk dikirim oleh Allah ke rumah, yaitu ibunda Anda. Anda bicara yang baik, sehingga mungkin orang tua Anda dengan menjual rumahnya akan terselesaikan urusan-urusan yang kita tidak tahu. Makanya Anda terbuka. Anda komunikasi baik-baik dengan ayah. Kemudian setelah itu insya Allah akan terselesaikan permasalahannya. Secara umum biasakan menyelesaikan masalah adalah dengan ketenangan hati, ketenangan fikir, kelembutan, bukan dengan marah. Termasuk mengajak kepada kebaikan. Biasa dari kita ini, khususnya yang baru belajar agama, kadang-kadang itu mengajak orang yang tertinggal itu dengan keras, bukan dengan kelembutan. Tapi kalau orang sudah kelas tinggi dalam beragama itu justru lebih lembut. Adalah baginda Nabi SAW. Kadang kita ini sudah mulai sedikit langsung, wah emosi aja maunya. Gara-gara kenapa sih? Nah ini adalah juga tidak dibenarkan. Kita harus belajar kesejukan, ketenangan, yang indah di dalam mengajak orang pada kebaikan. Lakukan apa yang kami sampaikan, semoga ada buahnya nanti, sehingga ayahanda Anda berkumpul dengan ibunda, rumah tidak terjual, mesra, indah, kebiasaan jeleknya ditinggalkan, yang tersisa adalah kebahagiaan, dan Anda punya bekti yang tinggi, itu sebab kemuliaan dan kebahagiaan Anda juga. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.